Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Pondok Giri TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik. Pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik menurut saya, yaitu peduli dan berbagi pada para janda. Pemirsa yang dirahmati Allah, terkait dengan berbagi dan peduli dengan sesama tentu sudah menjadi urat nadi di dalam agama kita. Namun pertanyaannya, kenapa kemudian ada segmentasi para janda? Kalau kita lihat, kalau kita pikirkan secara sekilas, tentu topik ini tidak ada nuansa keagamaannya, karena yang dibahas adalah terkait dengan para janda. Tapi tunggu dulu, karena kalau kita melihat dengan detail terkait topik tadi, ada sebuah hadis yang menarik sebenarnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Hadis itu adalah as-sa'i al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Kalau kita lihat hadis tersebut, tentu terbelalaklah kita bahwa peduli terhadap para janda bukan tidak ada nuansa agamanya, tapi justru ada mandat agamanya. Bahkan di dalam hadis tersebut bahwa orang-orang yang bertanggung jawab, yang merawat, peduli dan berbagi para janda dan miskin, itu seperti pahalanya orang yang jihad fisabilillah. Masya Allah, pahalanya luar biasa karena disamakan dengan orang yang jihad fisabilillah. Siapa as-sa'i alal armalah itu? Di dalam syarah hadis, as-sa'i itu alladzi yakumu bimasolihihim wa mu'natihim wa ma yalzamu alaihim. Jadi yang namanya as-sa'i bisa orang, bisa badan hukum yang bertanggung jawab atas terrealisasinya kemaslahatan mereka, kemaslahatan para janda, kemaslahatan orang-orang miskin. Apa saja kemaslahatannya? Tentu ada kemaslahatan terkait dengan kepercayaan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan martabat, dan terkait dengan ekonomi. Jadi badan hukum dan seseorang itu peduli terhadap 5 perkara tadi. Bagaimana supaya kemaslahatan mereka itu terrealisasi dari 5 aspek itu. Kemudian wa mu'nah, kita menanggung biaya mereka, biaya hidup para janda dan orang-orang miskin tadi. Mengapa agama sangat peduli terhadap para janda? Ilustrasinya begini. Kalau satu rumah itu ada 2 pilar. Satu pilar suami, yang satunya pilar istri. Kemudian pilarnya satu itu roboh, maka bisa dipastikan bahwa rumah itu tidak sekuat ketika ada pilar suami itu.
atau bahkan rumah yang begitu besarnya hanya disanggah oleh satu tiang, yaitu seorang istri, tentu akan menjadi keberatan luar biasa. Kalau kita hubungkan dengan Indonesia emas tahun 2045, generasi emas tahun itu luar biasa. Tapi 2045, kalau kita tidak peduli pada para janda, tentu menjadi persoalan yang serius. Kenapa? Karena sudah terbayangkan bahwa ada 5 aspek kemaslahatan di dalam rumah itu yang mungkin tidak terrealisasikan. Karena janda itu diminta untuk menanggung sendiri. Maka terbayang oleh kita bahwa kemaslahatan anak, kemaslahatan keluarga itu dari aspek kepercayaan agamanya, aspek kesehatannya. Bagaimana anak itu bisa mempunyai akses agama yang baik, bagaimana anak itu mempunyai akses kesehatan yang baik, bagaimana anak itu mempunyai akses pendidikan yang baik, bagaimana anak itu mempunyai akses ekonomi yang baik, tentu menjadi persoalan. Karena penyanggahnya hilang satu, maka kalau kemudian kita tidak membantu, rumah itu bisa dikatakan roboh. Maka generasi emas tahun 2045 itu juga akan roboh. Karena apa? Karena 5 aspek kemaslahatan itu tidak terrealisasi gara-gara kita tidak peduli kepada para janda. Maka dari itu pesan dari hadis ini kepada seluruh muzaki, mungfik, ya, dan badan hukum, mari kita membuat sebuah gerakan untuk peduli kepada para janda, supaya mereka tidak sendiri dalam menghidupi, dalam merealisasi kemaslahatan anak-anaknya. Dengan seperti itu, maka generasi emas tahun 2045 akan bisa terwujud. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, puasa yang kita lakukan pada hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.